terhadap kasus jelas harus spesifik. Begini, sehingga sebentar. Paling tidak saya lahir duluan dari kamu. Iya, oke, it's fine. Iya. Tapi itu menjadi semacam fallacy pada saat misalnya. Fallacy adalah bila mana pertanyaan salah menggiring kepada jawaban yang salah. Jawaban salah tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi pertanyaan yang salah akan melit everybody terhadap kesalahan. Misalnya ini masuk ke misal tempus delicti, fine. Pada saat misalnya tempus delicti pun, misal kita belajar hukum, setidak-tidaknya ada kalimat seperti itu. Ya, tidak boleh. Dalam bahasa hukum harus definite, pasti, nggak boleh kurang lebih, kira-kira, entah berantah, kapan-kapan, nggak bisa. Secara presisi saya sebutkan. Iya, saya ibu dosen. Pada saat studi banding mengenai BHP dan pendidikan tinggi. Spesifik. Silakan bisa ditanyakan ke anggota DPR. Tidak, dalam eksplanasi itu harus disebut secara spesifik sehingga tidak semua anggota DPR yang kerjanya bagus juga mengalami hal yang destruktif begitu. Mereka juga yang kerja banyak. Sebentar, Mbak. Tadi saya sudah menyebutkan studi bandingnya, saya tidak menganalisir semua studi banding buruk. Saya hanya bercerita tentang pengalaman saya. Makanya spesifik. Tadi kan sudah fokusnya adalah spesifik, jangan kemana-mana. Terus kedua, saya sudah menyebutkan tentang studi banding apa saja, ya kan? Terus yang ketiga, misalnya tadi saya cerita tentang merujuk seorang profesor ya, itu kebetulan saya mencari sendiri. Saya kira persoalannya nggak sampai ke situ. Iya. Nah, silakan. Terus yang ketiga, saya pikir harus klarifikasi tentang metode studi banding ya. Iya. Metode studi banding, kebetulan saya belajar comparative law. Nah, dalam metode comparative law itu misalnya kita Anda membandingkan law system yang mana? Iya, pakai misalnya saya bicara kan Anda interupsi, berarti Anda ngomongnya boleh dong interupsi. Iya, saya pakai misalnya sistem pakai Rocipi. Misalnya pakai Rocipi, kita misal mapping rules. Iya, saya kira kita nggak bisa Anda menguraikan itu. Iya. Yang penting kalau ada yang ada keberatan dari yang dituduhkan, Anda jawab. Siap. Sekarang lanjut ya, Pak. Iya. Sekarang lanjut. Terima kasih Bang Kari, itu etikanya gitu. Paling tidak saya mungkin ke Bang Kari dulu, nanti ke mereka lagi ya, bahwa saya setuju bahwa Aristoteles mesti diredefinisi gitu loh. Bahwa yang dia lakukan adalah etika. Etika adalah derivasi atau bagian daripada filsafat. Filsafat itu mengatur hubungan antar manusia, only, doang tok saja. Tidak mengatur dengan lingkungan hidupnya, tidak mengatur dengan Tuhan, apalagi gitu ya. Saya pikir akhlak deh. Apapun agamanya, saya bilang Islam, kenapa kita tidak memakai standar akhlak? Karena akhlak itu dari Islam dan agama wahyu, begitu loh. Kalau kita takut bahwa Tuhan akan selalu mengawasi kita, every second of our life gitu loh, nggak akan berani. Jadi lawyer juga lawyer yang berakhlak begitu. DPR RI yang berakhlakul karimah gitu loh. Setuju? Enggak. Sekarang boleh nanya dong Pak, maksudnya ibu ini orang-orang ini ikut taklim gitu? Pak Haji, saya mah cita-citanya mau jadi ustazah, tapi saya lagi pengen Mamah Dede. Iya ya, Mama Dede agak mudaan dikit kali ya. Mamah Marisa jadi. Oh iya, Mama Marisa. Saya mah temannya Mama Loren sama Mama Lemon. Saya enggak gini, sorry. Apapun perdebatannya dengan teman saya juga Mahfud Salsot dengan Rivat Zaidi, dengan segala hormat, apapun materinya saya enggak urusan sama materi, pokoknya saya mendukung Marisa lah. Mas Presiden. Orang cantik harus didukung. Mas Presiden, I love you full. Mate aku. Bang Karni. Yudi Krisdadi, mantan anggota DPR. Fraksi Golkar. Dulu, sekarang ya Hanura. Setelah DPR-nya Golkar, ibu ini PDIP. Sekarang ibu ini juga gak PDIP. Aku di PAN. PAN malah. Silakan. Ada Bapak PAN. Iya Bang Karni, kita kembali ke gitu loh. Iki opo. Ada nasihat untuk para anggota DPR atau parlemen dari seorang bernama Alan Patrick Herbert. Dia anggota parlemen Inggris, 15 tahun. Aktivis reformasi hukum di sana. Dia mengatakan begini, kita tidak boleh melakukan pekerjaan ini untuk kesenangan. Kita berada di sini bukan untuk kesenangan.
Tidak ada rujukan untuk kesenangan dari setiap tindakan parlemen. Jadi di parlemen itu bukan untuk bersedang-sedang. Dan untuk parlemen dan pemerintah, saya ingatkan dari Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, mengatakan, Anda boleh berbohong satu kali untuk semua orang. Anda juga boleh berbohong untuk sekelompok orang selamanya. Tapi Anda tidak akan bisa berbohong selamanya untuk semua orang. Kita ketemu ALC yang akan datang.